Shalom semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sejenak kita mendengar firman menyapa. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman menyapa hari ini Kamis 9 Juni 2022 tertulis dalam kitab Hagai pasal 2 ayat 9. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dalam konteks kitab Hagai, bangsa Israel baru saja pulang dari pembuangan Babel selama 70 tahun. Mereka berbondong-bondong kembali dari Babel ke tanah Israel untuk tinggal menetap di tanah yang telah Tuhan janjikan. Bangsa Israel pun membangun rumah untuk tempat tinggal mereka. Begitu juga dengan bercocok tanam, menggembalakan ternak, dan lain sebagainya sebagai sumber makanan dan minuman buat mereka. Namun yang paling utama adalah bait Allah yang mereka akan bangun sebagai simbol dari kehadiran Allah dalam bangsa Israel. Ketika bangsa Israel kembali dari Babel, selain mendirikan rumah tinggal mereka berkewajiban memberikan apa yang mereka miliki untuk membangun rumah Tuhan. Dalam nas ini dikatakan kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Hal itu dikatakan kepada bangsa Israel, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir akan pembangunan bait Allah itu. Apa yang telah Tuhan firmankan tentu menjadi satu kewajiban buat mereka, dan mereka melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hal ini jelas dikatakan dalam kitab Mazmur 50 ayat 12, jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu sebab pengakuan dunia ini dan segala isinya. Rasa khawatir mungkin saja terjadi dalam hidup manusia. Namun, kita tetap bersandar pada kebaikan Tuhan yang selalu peduli atas kebutuhan jasmani dan rohani kita. Tuhan peduli kepada bangsa yang dipilihnya dari awal, dan pilihan itu tetap setia untuk selamanya. Termasuk jika kita aminkan dalam kehidupan kita sebagai umat pilihan Tuhan dan bersyukur atas pilihannya, rasa syukur itu kita tunjukkan untuk setia kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana kita mengutamakan bait Allah, mengutamakan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Sebagaimana dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya
tentu menjadi satu prioritas bagi umat percaya. Bukan berarti pekerjaan lain tidak penting, tapi ada skala prioritasnya. Kata mencari menunjuk pada usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terus-menerus sampai mendapatkan apa yang kita cari tersebut. Artinya, kita harus menempatkan Tuhan Yesus sebagai yang terutama dalam kehidupan ini. Mengejar perkara-perkara rohani daripada perkara-perkara yang ada di dunia. Kita diingatkan dengan Kolose 3 ayat 1-2, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kerajaan Allah satu gambaran suasana damai sejahtera, rasa nyaman, sukacita, ada kerinduan kepada Tuhan yang selalu setia mendampingi setiap warna kehidupan kita. Jika kebutuhan rohani kita sudah terpenuhi, tentu dengan mencari kebutuhan jasmani kita dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tempatkanlah Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupanmu dan seluruh aspek kehidupanmu. Aminkan Tuhan akan memberikan segala kebutuhan kita dan bagaimana kita untuk selalu berorai telaborah, berdoa dulu, mencari kerajaan Allah dulu, dan kita akan boleh dibantu dengan buku ND nomor 789, Lului Hamuma, Harajaoni Debata. Lului hamu harajaoni debata, rabdohot hati gorana, tambahono nado ondeng Tuhamu. Haleluya, 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 haleluya. Kita berdoa, bersyukur, berterima kasih atas penyegaran firman-Mu. Mencari kerajaan Allah dalam kehidupan kami itulah yang utama dan terutama. Dan biarlah kami melakukan apa yang Tuhan firmankan dengan setulus hati kami. Biarlah kami senantiasa bersandar pada Tuhan. Kami yakin dan percaya, dikala kami berserah kepada Tuhan, di situ kami menemukan kenyamanan. Terima kasih, biarlah kami mengawali segala aktivitas kami dan selalu memohon kekuatan daripada Tuhan untuk memberikan petunjuk kepada kami, untuk selalu berorai telaborah, berdoa dulu baru bekerja. Biarlah itu menjadi habitat kami sebagai anak Tuhan dimanapun kami berada. Berdoa untuk seluruh kegiatan-kegiatan
gerejawi kami, baik kegiatan koinonia, marturia, diakonia, juga kegiatan resort, distrik, baik juga dari hatopan atau pusat. Dengan pelayanan kami semakin banyak jiwa yang dimenangkan. Berdoa untuk para kaum difabel secara khusus yang berkebutuhan khusus. Engkau tahu Tuhan akan kelemahan mereka. Sebagaimana kami juga secara pribadi, kami punya kelemahan dan kelebihan. Biarlah kaum difabel yang berkebutuhan khusus semakin dikuatkan dalam berpengharapan kepada Tuhan. Dan orang-orang yang Tuhan tunjuk untuk sarana memberi kekuatan kepada mereka, menyemangati mereka, biarlah itu menjadi perpanjang tanganan Tuhan untuk mereka tetap survive dalam menjalani kehidupannya. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu mengatur akan segala langkah hidup kami. Juga para pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa dan negara kami, Bapak Presiden dan para pejabat-pejabat tinggi negara kami dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Demikian juga para pemimpin rohani kami, dari Apongeporus, Kadep, para preses, seluruh partohonan dan seluruh jemaat. Biarlah dalam kasih Tuhan, dalam melakukan segala aktivitas mereka, tolong Tuhan yang boleh memberikan kekuatan. Sebagai manusia Bapa tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Kami mohon ampun atas kesalahan dan dosa yang kami perbuat, sehingga kami semakin layak menerima berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.